Halo bro dan sis, apa kabar? Gue yakin, banyak di antara kalian yang pernah ngerasa atau denger keluhan ini. Udah kuliah capek-capek, ijazah udah di tangan, tapi kok susah banget ya cari kerja yang sesuai. Atau, yang lebih nyesek lagi, ijazah gue kayaknya nggak laku deh. Nggak bisa dipungkiri, banyak dari kita yang dididik untuk berpikir bahwa ijazah adalah tiket emas menuju kesuksesan. Bayangan indah itu adalah lulus, ijazah di tangan, langsung dapat kerjaan impian dengan gaji yang fantastis. Tapi kenyataannya, seringkali mimpi itu buyar di tengah jalan. Kalau lo lagi ngerasain ini, tenang, lo nggak sendirian. Jutaan orang di luar sana juga ngerasain hal yang sama. Tapi, daripada cuma mengeluh, mending kita bedah bareng-bareng yuk. Sebenarnya apa sih yang bikin ijazah lo kayak nggak laku? Ini bukan tentang menyalahkan sistem pendidikan, tapi lebih ke evaluasi diri dan strategi buat menghadapi dunia kerja yang makin kompetitif. Yuk, kita mulai. Dulu, ijazah itu kayak semacam lisensi. Kamu punya lisensi, kamu bisa nyetir. Kamu punya ijazah, kamu bisa kerja. Tapi, dunia udah berubah. Sekarang ijazah itu lebih mirip kayak SIM. Kamu punya SIM, kamu boleh nyetir. Tapi, apa kamu bisa nyetir mobil balap cuma modal SIM biasa? Jawabannya, enggak. Perusahaan sekarang nggak cuma butuh orang yang bisa secara teori, mereka butuh orang yang benar-benar ahli. Mereka butuh orang yang bisa langsung berkontribusi sejak hari pertama. Bukan cuma modal teori di buku. Jadi, apa aja sih alasan utamanya? Pernah nggak sih lo ngerasa materi kuliah yang lo pelajarin itu terlalu teoretis dan kurang praktis? Misalnya, lo belajar tentang pemasaran digital, tapi materinya masih berkutat pada era iklan koran atau majalah. Sementara di luar sana, dunia digital marketing udah gila-gilaan dengan TikTok ads, influencer marketing, dan AI-driven campaign. Faktanya, kurikulum di kampus seringkali nggak bisa ngejar perkembangan industri yang super cepat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merevisi kurikulum. Sementara teknologi dan tren pasar bisa berubah dalam hitungan bulan. Akibatnya, lo lulus dengan ilmu yang mungkin sudah ketinggalan zaman. Solusinya, jangan cuma pasrah sama materi di kampus, cari pengalaman praktis di luar. Ikut magang, jadi freelancer, atau bikin proyek pribadi. Portofolio lo akan jauh lebih berharga daripada nilai IPK. Portofolio adalah bukti nyata bahwa ijazah lo bukan cuma selembar kertas, tapi bukti bahwa lo bisa berkarya dan mengaplikasikan ilmu lo. Ini masalah klasik yang sering banget diabaikan. Lo bisa jadi programmer paling jago sedunia, tapi kalau lo nggak bisa komunikasi dengan tim, nggak bisa kerja sama, dan nggak punya inisiatif, ya percuma. Perusahaan butuh orang yang cerdas secara teknis dan cerdas secara sosial. Mereka butuh orang yang bisa memecahkan masalah, berpikir kritis, dan punya mental pantang menyerah. Contoh kasus, bayangin ada dua engineer yang melamar kerja. Keduanya punya ijazah dari universitas top dengan IPK nyaris sempurna. Tapi saat wawancara, engineer pertama cuma bisa jawab pertanyaan teknis. Sementara engineer kedua, selain menjawab pertanyaan teknis dengan baik, dia juga bercerita tentang pengalamannya memimpin tim proyek, cara dia menyelesaikan konflik dengan rekan kerja, dan inisiatifnya membuat dokumentasi yang lebih rapi. Menurut lo, siapa yang bakal diterima? Tentu saja yang kedua. Solusinya, mulai sekarang, coba deh luangkan waktu buat ngembangin soft skill lo. Belajar public speaking, aktif di organisasi mahasiswa, atau ikut proyek tim. Soft skill itu ibarat bumbu rahasia. Tanpa bumbu, masakan lo hambar. Tanpa soft skill, hard skill lo nggak akan bisa maksimal. Di dunia kerja, lo itu ibarat produk. Kalau lo nggak bisa menjual diri sendiri, gimana orang lain bisa tertarik sama lo? Banyak dari kita yang cuma ngandelin CV yang isinya cuma data diri dan riwayat pendidikan. Nggak ada branding yang kuat. CV lo itu harus jadi iklan yang bikin rekruter tertarik. Jangan cuma nulis, lulusan S1 akuntansi, IPK 3,75. Itu terlalu umum. Coba kamu ubah jadi, lulusan S1 akuntansi dengan pengalaman magang di perusahaan X. Berhasil membantu tim dalam audit internal, dan punya keahlian pivot table serta dashboarding di Excel. Fokuslah pada pencapaian, bukan cuma tanggung jawab. Ceritain apa yang udah lo hasilkan, apa kontribusi lo, berapa banyak keuntungan yang lo bawa buat perusahaan sebelumnya. Gunakan data dan angka untuk memperkuat klaim lo. Ini juga salah satu faktor paling penting. Banyak lowongan kerja itu nggak pernah diiklankan secara terbuka. Mereka diisi melalui referensi atau jaringan. Kisah nyata, ada teman gue,
lulusan fresh graduate yang dapat kerja di startup impiannya bukan dari lowongan kerja, tapi dari kenalan di seminar. Dia berani kenalan, ngobrol, dan tukeran kontak. Beberapa bulan kemudian, orang itu ngasih tahu kalau ada lowongan di perusahaannya dan merekomendasikan dia. Solusinya, membangun jaringan itu bukan cuma tentang kenalan sama orang-orang penting. Itu tentang membangun hubungan yang tulus. Hadiri seminar, ikut komunitas, atau aktif di LinkedIn. Ajak ngobrol orang yang punya profesi impian lo. Tanyain pengalaman mereka. Bangun hubungan yang baik, siapa tahu, suatu hari nanti, mereka bisa jadi jembatan lo menuju pekerjaan impian. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Ini bukan tentang membuang ijazah lo, tapi tentang mengisi ijazah lo dengan hal-hal yang relevan yang bikin ijazah lo bersinar. Dunia terus berubah. Skill yang relevan hari ini mungkin gak relevan lagi 5 tahun ke depan. Jadi, jangan pernah berhenti belajar. Ambil kursus online, ikuti workshop, atau baca buku-buku baru. Contoh, kalau lo lulusan IT, jangan cuma puas dengan bahasa pemrograman yang diajarin di kampus. Belajarlah bahasa pemrograman yang lagi tren seperti cloud computing atau AI. Kalau lo lulusan desain, kamu bisa belajar UX atau UI design, atau kamu juga bisa belajar tentang motion graphics. Seperti yang udah gue bilang, portofolio lebih berharga daripada IPK. Kalau lo programmer, bikinlah aplikasi. Kalau lo desainer, bikinlah desain yang keren. Kalau lo penulis, bikinlah blog atau tulisan-tulisan yang lo banggain. Portofolio adalah bukti nyata dari kemampuan lo. Saat wawancara, lo nggak cuma bisa ngomong, saya bisa ini dan itu, tapi lo bisa bilang, ini lo buktinya. Silakan cek di website atau GitHub punya saya. LinkedIn itu ibarat CV online yang hidup. Jangan cuma bikin profil seadanya. Optimalkan profil LinkedIn lo. Tulis summary yang menarik, ceritakan perjalanan lo, dan aktiflah di platform tersebut. Bikin konten, bagikan insight, dan bangun jaringan. Ini adalah cara paling efektif buat nunjukin branding diri lo ke ribuan HRD dan recruiter. Lo bisa jadi influencer di bidang lo sendiri, dan itu akan membuat lo dilirik oleh banyak perusahaan. Jangan malu buat mulai dari bawah. Magang adalah cara terbaik buat dapetin pengalaman praktis. Freelance bisa ngasih lo portofolio dan income tambahan. Volunteering bisa ngasih lo pengalaman kepemimpinan dan soft skill yang nggak bisa lo dapetin di kampus. Semua pengalaman ini akan jadi amunisi yang bikin CV lo nggak kosong. Mereka akan jadi cerita yang menarik saat wawancara. Nggak ada ijazah yang nggak laku. Yang ada adalah ijazah yang belum diisi dengan skill, pengalaman, dan branding yang relevan. Ijazah itu cuma pintu masuk. Setelah masuk, lo harus bertarung dengan skill dan mental. Jadi, jangan pernah nyerah. Anggap aja ini adalah tantangan buat lo jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Mulai sekarang, ubah mindset lo. Jangan cuma mikirin gimana cara dapat kerja, tapi mikirin gimana cara gue jadi orang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketika lo udah jadi orang yang dibutuhkan, percaya deh, ijazah lo nggak cuma laku, tapi lo yang akan diperebutkan oleh perusahaan. Semangat! Kalau lo punya cerita atau pengalaman lain, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.